Diumumkannya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak atau sebesar Rp2.000. Kini telah terjadi antrian di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, di mana kami memantau bahwa antrian yang terjadi di sana sudah cukup panjang. Memang untuk sekarang ini harga bahan bakar minyak bersubsidi masih berstatus normal, atau untuk premium masih seharga Rp6.500 dan untuk solar masih seharga Rp5.500. Sedangkan nanti setelah pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat akan segera dinaikkan harganya menjadi untuk premium menjadi Rp8.500, sedangkan untuk solar menjadi Rp7.500. Dan untuk aksi yang sempat terjadi di Jalan Urip Sumoharjo tempat saya mengabarkan saat ini, memang para demonstran yang terdiri dari mahasiswa gabungan beberapa universitas sudah mulai bergeser menuju arah flyover, di mana memang flyover tersebut merupakan satu titik aksi demonstrasi yang sering digunakan oleh mahasiswa di daerah Makassar ini untuk memberikan beberapa tuntutan-tuntutan mereka. Dan juga mereka, kami melihat bahwa adanya rasa kecewa dari para mahasiswa dengan diumumkannya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun untuk kondisi lalu lintas di depan Jalan Urip Sumoharjo sendiri, pemirsa mungkin dapat lihat di sebelah kiri saya bahwa kendaraan yang melintas masih normal, belum ada tampak antrian ataupun kekosongan akibat adanya blokade jalan. Dan memang kami mendapatkan informasi bahwa mahasiswa yang menuju arah flyover tidak melakukan blokade jalan di arah sana, sehingga memang daerah sana pun masih lalu lintasnya masih normal. Sekian yang dapat kami kabarkan. Saya kembalikan ke Faradila di studio. Ramlan, ya, lalu bagaimana dengan penjagaan oleh petugas kepolisian sendiri di sana? Baik Faradila, untuk penjagaan petugas kepolisian, memang petugas kepolisian sudah melakukan penjagaan di flyover, terutama di pos polisi yang ada di flyover, di mana di sana telah ada beberapa kendaraan besar yang disiapkan oleh pihak kepolisian. Dan beberapa jam yang lalu kami juga melihat adanya personil TNI yang melintasi Jalan Urip Sumiharjo mengarah ke arah flyover. Mungkin mereka akan melakukan penjagaan di beberapa objek vital yang memang perlu dijaga lebih ketat agar tidak adanya aksi anarkisme dan juga kegiatan yang dapat berujung rusaknya fasilitas-fasilitas umum. Faradila. Ramlan, lalu bagaimana dengan penjagaan di SPBU maupun tangki dari BBM itu sendiri? Apakah diperketat oleh petugas, mengingat ini seringkali para mahasiswa menahan atau menyandra dari tangki-tangki BBM itu sendiri? Ramlan. Farida, untuk penjagaan di salah satu SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar minyak terutama di Abdullah Daeng Sirwa, saat ini memang penjagaan dilakukan dengan normal, dikarenakan memang tidak adanya aksi yang terlalu berlebihan dari para pengantri yang saat ini memang masih mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak yang saat ini masih berharga normal atau masih berada di kisaran harga Rp6.500 dan juga Rp5.500, Faradila. Ya, bisa dikatakan berarti aksi mahasiswa ini terfokus di flyover Reformasi, begitu ya, Ramlan ya? Benar sekali, Faradila, bahwa aksi mahasiswa memang sejak sore hingga malam hari ini sudah mulai cooling down atau sudah mulai mendingin lagi. Memang sempat terjadi pemanasan pada sore hari tadi, namun untuk malam hari ini sudah mulai dingin dan sudah tidak terlalu ada aksi yang di luar batas kewajaran. Faradila. Baik, Ramlan Hakim melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur, di mana ada Anindita Hapsari. Dita, bagaimana kondisi terkini di sana, Dita?
Ya, Faradila, baru kurang lebih 30 menit sejak Kabinet Kerja Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan BBM sebesar Rp2.000 menjadi Rp8.500 untuk BBM jenis premium dan Rp7.500 per liter untuk BBM jenis solar. Dan antrian sudah sangat terlihat di SPBU Margorejo, Surabaya, di mana 1 jam yang lalu antrian belum seperti ini, namun sekarang antrian sudah mencapai 500 meter hingga ke jalan raya. Dan namun dari pantauan kami, antrian yang ada dari kendaraan ini baik roda 4 maupun roda 2 tergolong aman, tertib, dan warga mampu mengantri dengan tertib karena juga sudah diumumkan bahwa persediaan stok BBM yang ada di SPBU Margorejo ini diperkirakan aman, sehingga warga tidak perlu khawatir ataupun berebut atau juga mengantri menggunakan jerigen untuk mendapatkan BBM di SPBU Margorejo ini. Dan di SPBU Margorejo ini dibuka kurang lebih 12 pengisian bahan bakar, dan seperti hari-hari sebelumnya tidak ada perbedaan bahwa 12 pom ini dibuka dan seluruh petugas SPBU yang ada di SPBU Margorejo ini dipekerjakan seluruhnya. Dan baru pukul 12 nanti seperti instruksi yang diberikan oleh pemerintahan dari Presiden Jokowi bahwa harga baru naik pukul 12 malam nanti, sehingga masih ada sekitar 2 jam bagi warga untuk memenuhi tangki-tangki mereka sebelum harga beralih ke harga yang baru. Faradila. Ya, Anindita, lalu bagaimana dengan penjagaan sendiri di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dita? Ya, untuk sampai saat ini kami belum melihat adanya penjagaan dari pihak yang berwenang, yaitu polisi. Namun kami dapat pastikan bahwa sampai saat ini antrian masih dalam keadaan amat sangat tertib. Warga tidak ada yang berebut ataupun menyerobot antrian untuk mendapatkan BBM lebih dahulu. Faradila. Bolehkah saya meminta tolong kepada Anda untuk wawancara dengan salah satu pengendara sepeda motor maupun mobil yang akan memberikan testimoninya begitu terkait harga BBM yang akan naik mulai pukul 00 nanti malam? Ya, Faradila, kami akan mencoba mewawancarai salah satu pengendara motor di sebelah sini. Iya. Iya, Bapak selamat malam, Anindita TV One. Bapak, ini mengenai sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Eka. Bapak Eka, ini mengenai kenaikan harga BBM yang diberlakukan sekarang premium jadi Rp8.500 dan solar Rp7.500. Tanggapannya bagaimana, Pak? Naik Rp2.000, Pak? Ya, pengennya sih nggak naik, tapi kalau memang itu yang harus terjadi ya nggak apa-apa. Lalu Bapak kita sudah mendengar lama tentang Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi akan menaikkan BBM ini. Apakah hari ini Bapak mengosongkan tangki lalu akan mengisi penuh pada malam hari ini, Pak? Enggak, kalau ini saya kaget bener. Jadi waktu lewat sini, saya kira macet ada apa nggak tahu. Terus pas ke sini, ya ternyata antri BBM. Saya pun nggak tahu kalau ternyata dinaikannya nanti, gitu. Bapak ini tadi mengantri sudah sejak jam berapa, Pak? Saya nggak lama sih, paling setengah jam. Karena saya nggak tahu memang, jadi lewat macet, setelah itu saya pikir ada apa, masuk, baru tahu kalau ini memang naik gitu. Apakah besok masih akan mengisi BBM lagi, Pak? Walaupun harganya sudah naik dan meskipun tangki belum begitu habis gitu, Pak? Jujur saya sih nggak ada persiapan sih. Jadi kalau ya kebetulan saya juga aktivitasnya juga nggak terlalu banyak pemakaian bensin, jadi saya normal aja. Pak, ini ada pembatasan tidak, Pak, dari petugas Pertamina untuk mengisi maksimal berapa liter begitu, Pak, atau boleh sampai penuh? Nggak ada, penuh aja. Nah, penuh. Kalau sepeda motor yang ini penuh. Pas kebetulan tadi ini habis, jadi penuh gitu. Nggak ada pembatasan. Pak, kenaikan Rp2.000 itu sangat berat. Bisa diceritakan bagaimana, Pak, beratnya kalau yang mana? Kalau bagi pribadi saya nggak berat. Cuman beratnya nanti waktu kita belanja-belanja itu kan pasti semuanya akan naik. Ya, tapi melihat yang kemarin-kemarin ya disesuaikan. Bapak saat ini mengisi premium ya, Pak. Apakah nanti akan beralih ke BBM non subsidi Pertamax begitu, Pak?
Saya belum tahu, belum kepikiran sampai ke situ. Oke. Baik, terima kasih Bapak Eka. Kami akan mencoba mencari kendaraan yang lain. Baik. Ya, pemirsa, seperti yang dapat terlihat, antrian memang sudah sangat terasa di SPBU Margerojo, Surabaya. Iya, oke. Mungkin kami akan coba mewawancarai salah satu pemilik kendaraan roda 2 lagi. Mas, selamat malam. Malam. Dengan Mas siapa, Mas? Cahyo, Mas Cahyo. Mas Cahyo ini mengantri sudah berapa lama, Mas, di SPBU sini, Mas? sekitar 1 jam. 1 jam. Mas sudah mendengar tentang BBM mau naik lalu ke sini atau memang tidak sengaja lewat ke sini, Mas? Belum dengar, mendadak. Belum dengar. Tanggapannya, Mas, dengan kenaikan Rp2.000 saat ini, Mas? Ya, gimana ya, makin sulit buat cari makan. Makin rumit lah. Makin susah buat cari pekerjaan. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Ya, Faradila, memang keadaan sudah mulai agak tidak terkendali di SPBU Margerojo ini. Kami dapat melihat bahwa antrian yang di belakang sudah mulai tidak sabaran dan mengklakson. Dan ya, nanti kami akan kabarkan kembali bagaimana perkembangan selanjutnya di SPBU Margerojo, Surabaya ini. Kami kembalikan ke studio, Faradila. Baik, Anindita Hapsari melaporkan langsung